calon lokasi debat Kiai Imam versus Habib Rizik. Mampukah Rizik Syihab untuk menyampaikan kepada masyarakat antitesis tentang tesis saya tersebut? Jadi ahli nasab kontroversi. Penelitiannya dari penelitian Dr. Sugeng Ikan Nila. Nah, begitu. Ya benar. Karena begini. Karena ketika ada statement bahwa ternyata Kiai Haji Imaduddin ini siap berdebat nih dengan Habib Rizik. Ini kalau seandainya diiyakan, kabur lagi apa enggak? Jujur saya udah hampir nggak percaya ini apa yang disampaikan sama Imad. Imad itu nggak cuma membodohi saya, membodohi umat muslim. Sudah yang percaya banyak, sampai otaknya berpolemik masing-masing. Otaknya pengikutnya itu udah berpolemik aja, udah ngikutin Imad itu. Sampai ada yang rusak, ada yang terprovokasi, ada yang ujar kebencian hanya gara-gara dengerin tesisnya Imad. Faktanya nggak ada, itu diskusi itu nggak ada. Kita tuh udah bosan dibawain sama tesis-tesis laba-laba gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya melihat di media sosial, tim horenya Cuk Dekeng Imad dan Mukimat membuat satu video bahwa akan mengadakan perdebatan terbuka secara offline di salah satu gedung, entah itu di mana, wallahu a'lam, apa itu di Bogor atau di Cilacap, saya kurang paham. Cuman begini saudara, jangan kita terjebak, kita harus lawan kasus Fuad Player ini, karena itu strategi mereka agar kita ini fokus pada permasalahan yang dibuat oleh mukimat atau tim horinya ini, yaitu debat terbuka Imaduddin dengan Habib Rizik. Begini saja sudah paham, Imaduddin itu tidak ada apa-apanya kalau dibandingkan dengan Habib Rizik. Ya, betul. Beberapa kali Imaduddin nantangin debat sana sini, dia tidak pernah datang. Ujung-ujungnya kabur. Begini saja sudah. Ayo pertemukan saya dengan Imam. Kalau saya kalah, saya akan berguru pada dia, 7 turunan akan mengabdikan kepada dia. Akan tetapi sebaliknya, kalau hujah Imaduddin, semua narasi dari mereka membatalkan nasab Pak Alawi terbantahkan, dan dia tidak lagi mampu mempertahankan yang katanya tesis, maka dia harus siap tanda tangan di atas matra dan mengakui kesalahannya dan wajib masuk penjara. Kenapa? Karena dia sudah membuat perpecahan di tengah-tengah umat. Gimana? Tidak butuh 3 hari 3 malam, Pak. Hanya 3 menit saya tumbangkan, saya rungkakkan narasinya. Mantap. Betul. Oke sahabat-sahabat, telah kita saksikan dan dengarkan bersama bagaimana tadi tantangan terbuka ya daripada salah satu Muhibbin Habaib yang sering mengcounter atas narasi-narasi fitnahan-fitnahan ataupun hal-hal yang dilontarkan oleh kelompok Kiai Imaduddin, orang-orang yang anti terhadap para habaib kepada para habaib Sadah Ba'alawi. Kita lihat dan kita telah ketahui bersama 3 tahun lamanya polemik isu batalnya nasab Sadah Ba'alawi ini belum juga terselesaikan, karena kita melihat semenjak kemunculan daripada Kiai Imaduddin yang membatalkan nasab Sadah Ba'alawi dengan tesisnya tersebut, hingga saat ini Kiai Imaduddin tidak kunjung berani bertanggung jawab atas narasi ataupun hal-hal statement yang dikeluarkan daripada mulut Kiai Imaduddin tersebut. Katanya mereka membatalkan nasab Sadah Ba'alawi, tetapi makin kesini kelompok yang tengah mengatasnamakan membela ulama pribumi, membela kiai pribumi, nyatanya malah berperilaku anarkis. Kita lihat bersama bagaimana narasi-narasi provokasi, fitnahan-fitnahan terhadap para habaib terus mereka lontarkan. Mereka bergerak di balik nama Nusantara, mereka bergerak dan menyatakan bahwasanya mereka sedang membela ulama-ulama pribumi. Dan anehnya ketika ada ulama-ulama pribumi, kiai-kiai pribumi yang menyatakan sikap mensahihkan atas nasabnya Sadah Ba'alawi, mereka bantah dan mereka serang pula. Aneh, sangat aneh sekali. Mereka didukung dengan ormas yang dibentuk dan disebut, mereka didukung dengan ormas yang disebut PWI, Perjuangan Wali Songo Indonesia. Tetapi sangat amat disayangkan gerakan-gerakan daripada ormas yang mendukung Kiai Imaduddin tersebut tidak mencerminkan para
akhlak-akhlak para wali songo yang begitu amat soleh dan tidak membuat provokasi dan perpecahan di tengah-tengah umat. Dan telah kita ketahui bersama juga bagaimana Kiai Imaduddin pada saat ini tengah berupaya mengalihkan isu yang pada saat ini tengah dikawal ketat oleh para muhibbin habaib, khusus Abnul Khairat, yang mana dalam hal ini ada salah satu kelompok daripada Kiai Imaduddin, yaitu Abbas Buntat, yang secara terang-terangan dan tegas menghina dan merendahkan salah satu habaib sekaligus tokoh pahlawan pendidikan di Indonesia Timur, yaitu Habib Sis Al-Jufri atau yang lebih dikenal dengan nama Guru Tua. Si botak peleret tersebut menyebutkan bahwasannya ketika berdiskusi dengan seseorang, entah mungkin itu sesama orang-orang yang benci terhadap para habaibnya, dalam suatu diskusinya dia tengah membahas terkait pengusulan Habib Sis Al-Jufri sebagai tokoh pahlawan pendidikan di Indonesia Timur. Tetapi respon yang sangat luar biasa daripada seseorang yang benci terhadap para habaib, yaitu si botak pleret, dia dengan tegas menolak dan menyatakan bahwasannya Habib Sis Al-Jufri tidak layak untuk diberikan gelar sebagai tokoh pahlawan. Malah si botak pleret pun dalam statementnya tersebut menyatakan bahwasannya Habib Sis Al-Jufri sosok pengkhianat bangsa. Selain daripada itu juga si Fuad pun menghina daripada guru tua tersebut dengan menyamakan guru tua dengan sosok hewan bernama monyet. Lantas daripada statement atau narasi yang keluar daripada mulut biadab si Fuad Pleret tersebut banyak menuai kontroversi di tengah-tengah umat, banyak menuai kecaman di tengah-tengah umat, terkhusus Abnul Khairat yang tahu bagaimana sosok guru tua yang sebenarnya. Dan pada saat ini juga kasus daripada Fuad Pleret tersebut, kasus daripada si Fuad Pleret tersebut yang telah menghina guru tua tengah dikawal di kepolisian, terkhusus di Polda Sulawesi Tengah. Nah, dalam kasus ini orang-orang yang ada di barisan Fuad Pleret sedang mencoba untuk mengalihkan isu, daripada permasalahan ataupun polemik antara si Fuad Pleret dengan Abnul Khairat tentang permasalahan penghinaan tersebut. Muncul suatu tantangan daripada sang pembatal nasab syahadat Pahlawi, yaitu Kiai Imaduddin, yang mana dalam kanal YouTube pada Suka TV, Kiai Imaduddin itu menantang debat salah seorang Habib, yaitu Habib Rizik Syihab. Dia menantang, bahkan katanya telah menyiapkan tempat untuk berdebat dengan Habib Rizik tersebut. Dan saya lihat, dan sama seperti narasi yang diungkapkan oleh Gus Adam tersebut, bahwasanya tantangan daripada Kiai Imaduddin kepada Habib Rizik untuk berdebat tersebut ini upaya untuk mengalihkan perhatian umat agar tidak terfokus terhadap permasalahan si Fuad Pleret yang telah menghina daripada guru tua tersebut. Dan selain daripada upaya untuk mengalihkan isu si Fuad Pleret yang telah menghina guru tua dengan sebutan monyet, bahkan dia menyebutkan bahwasanya guru tua ini sebagai tokoh pengkhianat bangsa, kelompok daripada orang-orang yang benci terhadap para habaib pun berupaya untuk mencari aman dengan mengajak tabayun pimpinan Al-Khairat atas kasus yang telah ramai jadi perbincangan masyarakat, yaitu penghinaan si botak pleret terhadap guru tua tersebut. Kelompok daripada si Fuad Pleret pun mengajak untuk bertabayun, Tetapi yang sangat anehnya dan konyol menurut saya, kelompok si Fuad Pleret itu mengajak tabayun, tetapi yang harus datang itu Abnul Khairat ke tempat si Fuad Pleret. Aneh, ketika ada orang yang melakukan kesalahan, seharusnya si Fuad Pleret lah yang bertabayun mendatangi Abnul Khairat ataupun Al Khairat,
untuk menjelaskan bahwasannya perkataannya bukan seperti ini dan sebagainya. Tetapi sangat kocak ya menurut saya, kelompok para pembenci habaib ini mengajak untuk bertabayun tetapi menyuruh pihak daripada Al Khairat untuk datang ke kediaman si Fuad Pleret. Memang kelakuan-kelakuan daripada orang-orang yang benci terhadap para habaib ini sangat amat membuat umat jengkel ya melihatnya. Mereka bergerak di balik pribumi, mereka bergerak di balik atas nama ulama pribumi, kiai pribumi, orang-orang pribumi. Sejatinya mereka tidak mewakili rakyat ataupun masyarakat pribumi. Tidak seluruhnya masyarakat pribumi, warga masyarakat pribumi membenci dan ingin menjatuhkan para habaib. Sejatinya mereka itu bergerak membenci para habaib atas dasar kebencian kelompok mereka saja. Sekali lagi, jangan bawa-bawa nama pribumi. Kami pun pribumi, tidak sama dengan apa yang tidak sejalan atas pemikiran ataupun gerakan-gerakan yang dilakukan oleh mereka, kelompok para pembenci habaib sada ba'alwi. Mereka bergerak di balik nama ulama pribumi, kiai pribumi, yang tidak suka terhadap orang-orang yang golongan Kiai Madudin tersebut, dikatakan orang-orang pengkhianat bangsa dan sebagainya. Ya, saya katakan dan tegaskan bahwasanya saya pun mencintai ulama Kiai pribumi. Tetapi yang saya cintai dan saya ikuti bukan ulama pribumi seperti kelompok kalian. Jelas kelompok kalian itu orang-orang yang ingin memecah belah umat, ingin mengadu domba umat, antara umat dengan para habaib, antara umat dengan para kiai, ulama, dan habaib. Jadi, dengan adanya isu polemik batalnya nasab sada ba'alwi ataupun permasalahan dari dalamnya, kita harus mengambil sikap yang lebih bijak atas permasalahan ini. Jangan sampai kita terbawa arus oleh premingan dan fitnahan kelompok para pembenci habaib dzurriyyahnya baginda Nabi besar Muhammad SAW. Pada video kali ini cukup sekian. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.